Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jamaah dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari penyakit, jauh dari wabah, murah rezeki, gampang usaha, selamat dunia akhirat, mudah ibadah, berkah, dan Allah cukupkan segalanya. Selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Para jamaah sekalian, ada seorang non-muslim mengajukan pertanyaan kepada yang muslim, yang biasa dia istilahnya suka khutbah di masjid-masjid. Nanyakan, bagaimana itu mau Mi'raj, orang di Masjidil Aqsa itu tidak ada tiangnya. Wah, ini adalah suatu pertanyaan pelecehan dalam hati saya. Cuman si teman saya itu menjawab, yaitu adalah Masjidil Aqsa ada tempat sujud. Nah, itu keliru itu. Keliru banget dia tidak mempelajari, mengetahui sirah nabawiyah dan Al-Qur'an. Padahal Masjidil Aqsa itu keluarga Imron itu mengharapkan anaknya laki-laki itu menjadi nabi. Tapi yang lahir adalah perempuan yang bernama Bunda Maria, yang kalau di non muslim yaitu Siti Maryam. Nah, karena lahir perempuan dihadiahkan kepada Masjidil Aqsa yang diurus oleh Nabi Zakaria. Jadi masjid itu sudah ada otomatis, ada bentuknya, ada jendelanya, ada pintunya, ada tiangnya. Nah, pada saat kaum Quraisy menanyakan hal itu, Nabi Muhammad dijawab dengan jelas karena malaikat Jibril itu menampakkan gambaran ini pintu-pintunya, bentuknya, jumlah tiangnya disebut dengan semua. Tapi kaum Quraisy itu adalah untuk melecehkan dan menghina, akhirnya bisa disebutkan begitu pun mereka tidak percaya. Nah, jadi mohon kepada para ustadz, kalau ditanya oleh non muslim sekiranya tidak tahu, ya nanti saya lihat dulu literatur, saya tanya dulu, jangan asal jawab aja. Masa Masjidil Aqsa tempat sholat? Betul tempat sholat, tapi kan ada tiangnya. Masa mau Isra Mi'raj itu seolah-olah loncat dari tiang? Pikiran dengkulmu itu loncat gitu. Allah kehendaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Ado naik ke atas. Emangnya loncat dari tiang? Allah kehendaki. Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW untuk Mi'raj ke langit 1 sampai dengan langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Ya, jadi sekali lagi para ustadz kalau ditanya non muslim itu hati-hati, jangan asal jawab aja. Masa masjid nggak ada tiangnya? Itu masjid udah ada dulu dari zaman Zakaria tuh sudah ada. Nah, Siti Maryam itu berada di Masjidil Aqsa itu dapat makan dari surga. Zakaria bertanya, makan dari mana ini? Dari surga gitu. Jadi demikian saya sampaikan. Jadi jelas bahwa Mi'raj itu tidak harus loncat dari tiang. Bukan berarti Masjidil Aqsa itu nggak ada tiangnya. Ada tiangnya, ada bentuknya, ada jendelanya, ada pintunya, jelas itu dari zaman Zakaria. Zakaria tuh saya ke zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi sekali lagi ya saya tegaskan, jadi Masjidil Aqsa itu lengkap bangunan. Ada pintu, ada bentuk, ada tiang, ada jendela, ada mihrab, segala macam. Ya. Tolong diperhatikan, jangan asal jawab kalau nggak tahu, ya. Demikian yang saya sampaikan. Semoga para hadirin dapat memahaminya. Dan satu lagi informasi, bahwa kita sering mendengar kalau orang baca Fatihah itu bacanya sir, betul bagus, itu kedengaran.
Tapi ada yang tidak kedengaran, maksudnya pakai speaker itu sirnya tuh nggak kedengeran. Padahal pakai speaker sekecil apapun kalau pakai speaker itu pasti kedengeran baca sir Bismillah. Tulisan Bismillah di dalam Al-Quran itu tidak tulisan remeng-remeng, sama semuanya. Untuk berbuat baik saja kita harus membacakan Bismillah, harus membaca Bismillah. Kenapa sholat tidak mau membaca Bismillah yang kencang gitu? Kenapa? Kan lebih utama itu ada rukun daripada misalnya sholat. Kenapa jadi malas mengucapkan Bismillah hanya pelan-pelan gitu, malas-malesan. Sedangkan ayat yang lain tidak. Fatihah itu adalah 7 ayat, harus dibaca semua. Nggak boleh malas-malesan bacaan yang satu sir kecil yang banyak. Ya. Jadi mau diperhatikan. Kenapa sih malu apa membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah dalam sholat? Malu. Malu sama manusia, malu sama Allah yang menciptakan, menurunkan wahyu. Allah itu tidak membaca kepada Mila Cibir kepada itu membaca Bismillah itu sir, jelas, jahar, terang. Ya. Jadi mohon secara logika lah gitu ya. Ini adalah sholat, rukun sholat, Fatihah 7 ayat. Jangan dibedakan antara Bismillah dengan yang lain. Yang lain sir, yang lain jelas. Orang kita mau berbuat baik saja Bismillah, itu memang betul sir. Kalau kita ingin berbuat baik segala macam, tapi tidak namanya sir. Nah, di dalam Fatihah, dalam sholat kuat, gitu ya. Seyogianya coba ditelaah kembali, pikir secara lugas. Bahwa lebih utama Abdul itu adalah membaca Bismillah itu dijaharkan. Ya, meskipun pendapat yang lain ada sir Bismillahnya. Lah kita berada di mana? Kita itu mayoritas di mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, beliau adalah mujtahid yang umur 7 tahun udah hafal Al-Quran, hafal sekian hadis, memberikan fatwa. Lah kita yang bahasa Arabnya aja nggak bisa, nahwu sorobnya aja kagak bisa, kok seenaknya aja tidak mau ikut mujtahid Imam Syafi'i. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.